Shalom. Puji Tuhan, Allah itu maha baik. Amin. Kebaikan Tuhan tentu menjadi bagian yang kita nikmati, alami dalam perjalanan kehidupan kita hingga hari ini. Nah, mari pagi ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan, belajar membangun masa depan. Kalau yang minggu lalu saya sampaikan, apa ya temanya minggu lalu? Masih ingat minggu lalu apa temanya? Iya, membangun pola pikir yang benar. Kita harus memulai dengan membangun pola pikir yang benar dan kita melanjutkan dengan membangun masa depan. Mari kita akan lihat firman Allah yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-18, lanjut dengan ayat yang terkenal Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama dua ayat ini ya. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. 2, 3. Sebab kita ulangi lagi, kelihatannya belum siap semua. Kita baca dari awal ya, Amsal dan Yeremia. 2, 3. Ya, firman Tuhan meyakinkan saya dan saudara bahwa karena masa depan sungguh ada. Jadi seberapa buram di depan kita dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa di ujung jalan itu tetap ada masa depan. Dan harapan kita sepatutnya tidak akan hilang. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah itu mengetahui rancangan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada saya dan saudara suatu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, di situasi kondisi yang serba tidak pasti, maka hal yang paling penting di antara kesemua hal itu adalah bahwa kita masih memiliki harapan. Dan harapan itu tidak akan pernah hilang di dalam diri kita. Kita masih percaya, kita masih menaruh harap kepada Tuhan, meyakini bahwa masa depan kita itu ada, dan Allah terlibat di dalamnya, dan Allah mengetahui apapun juga yang terjadi, dan semua ada dalam kendali Dia. Dan Allah yang kita libatkan akan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi tugas saya, tugas saudara, bagaimana terus bertumbuh makin mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, terlebih lagi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Nah, harapan terhadap janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan karena Tuhan sanggup untuk menepati setiap janjinya. Dan karena hanya pada Tuhanlah ada kepastian. Kepastian akan masa depan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, perjalanan kisah kehidupan bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan
menjadi sebuah bukti nyata, membuat kita sepatutnya yakin belajar dari sejarah bahwa Allah itu tetap memperhatikan, memperdulikan, dan dia tetap bertanggung jawab memelihara orang-orang yang percaya kepada dia. Perjalanan bangsa Israel menghadapi banyak tantangan, pencobaan, ujian yang tidak mudah bagi orang-orang yang sedang mengalami di masa itu. Background kehidupan yang panjang dialami oleh bangsa Israel di Mesir, perbudakan, kekerasan, dan segala sesuatu yang menjadi latar belakang membentuk kehidupannya. Kemudian perjalanan ke depan diarahkan kepada hal yang tidak jelas. Dia mau menuju kemana, sementara di kiri kanan itu cuma padang gurun. Kemudian sementara juga bahwa raja daripada Mesir tidak rela melepaskan begitu saja, bahkan mengejar mereka. Mereka di dalam perjalanan menghadapi situasi-situasi yang sulit, maka mampukah mereka akan tetap bisa sampai kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Namun kita belajar dari pengalaman bangsa Israel ternyata sulit buat mereka sekalipun mereka sudah mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata. Bagaimana Tuhan menurunkan mana dari surga. Bagaimana Tuhan juga menurunkan dengan daging. Ketika orang berkeluh kesah bahwa makan mana melulu enggak ada dagingnya. Bagaimana Tuhan mengadakan air di padang gurun yang gersang, sehingga gunung pun bisa mengeluarkan air. Dan bagaimana perjalanan bangsa Israel menghadapi musuh-musuhnya, dan bagaimana pembelaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka semua. Nah, sepatutnya buat kita sekalian di dalam membangun masa depan tadi, didasari pondasi sebuah keyakinan tadi, bahwa terbuktilah Allah tidak akan pernah mengecewakan bagi orang-orang yang mempercayainya. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan orang lain terhadap kita, dan juga bukan oleh apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan bisa terjadi dan menimpa kehidupan kita. Dan ada hal-hal yang bisa mempengaruhi dari apa yang ada di sekitar kita. Tetapi kembali semua itu tidak menjadi alasan membuat masa depan kita menjadi suram. Ketika ada orang-orang yang berlaku tidak menyenangkan bagi kita, ketika ada orang-orang atau lingkungan yang tidak kondusif membuat kita menjadi sulit, tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Sepanjang respon kita kepadanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Masa depan kita juga tidak ditentukan dengan harta benda yang kita miliki. Cadangan berapa banyak harta yang kita masih punya sekarang. Kita bandingkan saya punya, saya nggak punya. Atau saya nggak punya, orang lain punya. Ya jelas aja orang lain mah gampang. Karena uang bisa membeli segala-galanya, seolah-olah demikian. Tetapi apakah benar masa depan kita ditentukan hanya karena faktor itu? Apakah Allah tidak mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada? Apakah Allah tidak bisa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin? Masa depan kita sudah ada dalam rancangan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Setiap kita. Kita nggak tahu dan kita belajar untuk mengerti. Bahkan sekalipun kita belum tahu. Seperti orang Israel yang mau dibawa ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Maka hal yang paling penting adalah terus belajar mempercayai Tuhan. Masa depan yang penuh harapan adalah takdir bagi umat yang percaya kepadanya. Bahwa Tuhan menetapkan saya, Tuhan menetapkan saudara, Tuhan menetapkan setiap kita. Dan
Dia tidak pernah merancangkan satu masa depan pada satu orang pun juga yang mendatangkan hal yang tidak baik. Jadi takdir kalau dibicara, wah hidup saya kenapa begini? Yang buruk itu bukan takdir kita. Takdir kita adalah yang baik. Takdir kita masa depan yang penuh harapan. Nah, bagaimana kita membangun bisa menjangkau itu semua. Bisa mewujudkan itu semua. Mewujudkan apa yang menjadi rancangan besar Tuhan. Nah, ini seringkali dibutuhkan kita ini cukup cerdas untuk menanggapinya. Karena nanti takdir dengan nasib berbeda. Nasib kita ditentukan bagaimana respon kita. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan karena Tuhan selalu mengadakan yang terbaik. Tuhan menyediakan apa yang terbaik buat kita. Tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya atau anak kuncinya. Pencipta gembok selalu menyediakan anak kunci untuk membuka. Setiap persoalan akan bisa mampu kita atasi. Tapi orang yang percaya berkata, segala perkara dapat kutanggung. Bukan di luar dia, di dalam dia. Di dalam Allah yang pemegang kunci segala-galanya. Kunci kerajaan surga, kunci berkat, kunci solusi, dan segala sesuatunya. Jadi penting buat saya dan saudara untuk tetap terkonek dengan Tuhan. Nah, mari kita renungkan bersama faktor apa saja yang mempengaruhi kita dalam membangun masa depan. Hal yang pertama buat kita penting adalah memiliki apa? Visi dan ambisi. Saya pakai kata ambisi daripada misi. Ambisi lebih cenderung kalau orang yang berambisi gimana ya? Ada perjuangan. Ada sesuatu yang dikerjakan. Ada kebulatan tekad. Kita harus punya visi dulu. Kita punya tujuan. Tujuan kita harus jelas. Sekarang tujuan hidup saudara, visi saudara apa? Karena bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Enggak jelas kemana arah hidup kita. Kita bingung jalan mana yang harus kita tempuh. Kita harus belok ke kanan atau belok ke kiri. Jika kita tidak tahu kita mau kemana, kita bingung. Saya harus di mana? Saya harus belok kemana? Saya harus berbuat apa? Tapi kalau kita tahu kemana kita mau pergi, kalaupun belum tahu ujungnya kemana terlalu jauh, yang pasti kalau saya tersesat, buat saya ketika saya nggak tahu jalan, buat saya itu baru. Dan ketika saya belum punya mobil lagi, kemudian saya pakai motor, yang paling berat adalah kalau naik motor. Karena kalau naik motor dengan naik mobil berbeda. Saya biasa suka pakai Waze. Jadi atau Google Map jika diperlukan. Jadi lebih sering pakai Waze itu ya. Jadi kalau di mobil saya bisa taruh. Kalau di motor kan saya bukan Grab yang punya pakai begituan begitu ya. Dan biasanya saya lebih senang pakai iPhone daripada pakai satu lagi yang handphone Android gitu loh. Karena ini yang saya paling suka, keyboardnya enak begitu. Nah kalau di jalan saya begini agak rawan kan gitu ya. Rawan dicopet, orang jambret dan sebagainya. Tapi kadang saya terpaksa ketika saya pengen pergi ke satu tempat dan harus pergi naik motor, terpaksa saya pakai ini. Jadi saya sebentar berhenti untuk melihat lagi. Saya kantong di sini, saya buka lagi jalannya kemana, ke kiri atau ke kanan begitu. Nah, kemudian atau saya kalau udah nggak keburu lagi, saya pakai satu tangan, kemudian pegang yang gas, satu lagi pegang handphone, agak repot, berbahaya. Jadi akhirnya saya coba taruh dekat yang agak laci dikit, taruh situ. Dan itu juga cukup rawan kalau orang mau jambret begitu kan. Jadi saya berhati-hati untuk itu. Tapi saya coba lihat,
Terus saya bingung kemana. Karena biasanya kalau saya naik motor pakai yang kayak gitu, itu suka dibawa ke ganggang begitu loh. Kan kalau mobil repot, kalau naik motor sih masih mending. Saya pernah ke daerah Tangerang, daerah Ciledug, tapi itu sulit buat saya, jalannya bingung. Jadi yang paling penting saya tahu jalan kemana ini, maka saya coba dulu yang terdekat dulu saya tahunya. Jadi saya cari arah tujuan ke arah yang bukan saya mau tuju akhirnya, tapi kepada yang paling dekat saya kenal. Supaya saya bisa keluar dari jalan yang bingung. Nah begitu juga perjalanan kehidupan kita. Kita ada target jangka panjang, tapi ada target jangka pendek. Ada visi jangka panjang, tujuan akhir kita kemana, tapi ada tahapan-tahapan untuk mencapai ke sana. Nah kita memiliki ambisi untuk itu. Nah visi tadi akan membantu kita untuk memiliki tujuan masa depan yang hendak kita capai. Ambisi akan membangkitkan semangat juang, semangat untuk usaha secara nyata, ya, konkret untuk mencapai visi masa depan kita. Sakius contohnya, dia memiliki keterbatasan sebagai orang pendek. Jangka pendek Sakius saat itu adalah dia kepengen melihat kata ayat firman Tuhan Lukas 19, kalau kita baca ayat 3 dan seterusnya itu, dia kepengen melihat orang apakah Yesus itu. Dia cuma sejauh ini dengar Yesus, Yesus, Yesus. Tapi dia belum pernah ketemu Yesus. Bahkan mungkin belum pernah melihatnya. Jadi dia pengen tahu orang apakah Yesus itu. Tapi memiliki masalah. Di depan dia itu banyak orang. Dan badannya tidak mendukung dia. Untuk mampu bisa memenuhi daripada apa yang dia inginkan tadi. Maka dia punya ambisi tetap untuk bisa terwujudnya apa yang dia inginkan. Yaitu melihat orang apakah Yesus. Maka dengan melakukan upaya maksimal sampai kepada memanjat pohon. Dan jika itu Allah tahu hatinya yang begitu mencari dia, maka Tuhan menemukan. Barang siapa mencari, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Itu firman Tuhan yang berkata. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Allah itu kalau dicari nggak jual mahal. Allah ketika dicari, dia akan menemukan kita. Yakobus mengingatkan kita, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Allah selalu adalah Allah yang bersambut. Jadi jika kita berusaha melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, selain Sakius, contoh yang paling baik juga adalah kita bisa lihat tokoh Yusuf. Cukup berat. Kalau Yusuf sejak kecil mengalami masa-masa sukar. Kalau Yusuf tidak memiliki sebuah visi ke depan dalam pandangan pribadi yang memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi di endingnya dia akan bisa paham bahwa ternyata Allah mempersiapkan kehidupannya, mengalami proses kehidupan yang begitu menantang, begitu berat di saat orang diproses seperti itu. Tapi ternyata ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Jadi hal yang penting selain kita memiliki visi dan ambisi, maka hal yang kedua perlu adalah apa? Iman yang kokoh. Memiliki visi dan ambisi saja tidaklah cukup, tetapi penting buat saya dan saudara juga punya iman yang kokoh. Iman yang tak tergoncangkan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat ke-29. Dua orang buta ketika melihat Yesus masuk ke sebuah tempat. Maka dia berseru-seru, Yesus anak Daud,
kasihanilah kami. Dia memohon kemurahan belas kasihan Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan orang buta, hal yang sangat diinginkan bukan harta benda. Bukan kehidupan mengemis untuk meminta belas kasihan. Dia cuma ingin belas kasihan dari Allah untuk memulihkan kondisi yang dia alami. Dia ingin mampu bisa melihat seperti halnya orang-orang lain dapat melihat. Karena itu tentunya Allah tahu keinginan hati yang baik itu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Yesus cuma berkata, ketika minta belas kasihan, percaya enggak kamu sama saya? Apakah saya bisa sanggup menolong kamu? Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan kembalikan kepada kita. Kamu percaya saya bisa menolong kamu? Kalau kamu berdoa, kamu percaya saya bisa menolong kamu? Kalau kamu berharap, kamu percaya bahwa harapanmu pasti bisa terwujud? Kalau kita datang sama Tuhan dengan tidak mempercayainya, itu basa-basi. Tapi kalau kita datang seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya, nggak pusing, nggak mikir apa-apa. Dia cuma yakin ketika lapar, Ma, aku lapar. Dia nggak tahu, dia nggak pusing, mamanya punya duit atau punya makanan apa enggak. Dia cuma sampaikan, Ma, aku lapar. Mamanya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Betul nggak? Nggak mungkin kan kalau mamanya lapar, yuk kita jalan-jalan aja yuk ke pasar. Enggak kan? Dia pasti akan mencari makanan, menyediakan makanan buat anaknya. Begitupun kita. Kenapa? Kalau anaknya cuma bertanya, Ma, aku lapar. Mama punya makanan enggak? Dia khawatir, nggak punya. Terus gimana dong? Aku sudah lapar. Mama punya duit enggak? Terus gimana dong kalau nggak punya duit? Ribet hidupnya. Tapi kita simple. Anak simple. Dia sederhana. Ma, aku lapar. Dan dia tahu. Ku tahu Bapak pelihara aku. Amin. Dia pelihara kita. Maka Yesus bertanya, kamu yakin, kamu percaya? Aku bisa menolong. Iya. Itu sebabnya aku datang sama Tuhan. Aku mohon belas kasihan. Karena aku percaya. Maka simple sama Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau engkau yakin, engkau percaya, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman adalah jembatan yang menghubungkan kita ke masa depan. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego membangun masa depannya dengan sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika lomba diadakan, dia yakin, dia percaya bahwa dia punya Tuhan. Ketika ujian dihadapkan kepadanya untuk menarik imannya dari Tuhan, maka dia berkata, sekalipun Allah tidak menolong aku tidak akan menyembah patung buatan tangan daripada Allah. Sebuah kemantapan hati yang ada keteguhan iman. Iman yang kokoh sangat diperlukan dalam menjalani proses kehidupan dan akan menghantarkan kita kepada tujuan yang hendak dicapai. Yusuf akan tetap menjadi budak ketika dia merespon dalam prosesnya mengeluh. Yusuf akan menjadi tetap di posisi yang terpenjara ketika dia merespon di penjara dengan perbuatan-perbuatan atau respon-respon yang tidak menarik hati Tuhan.
Yusuf hanya menjadi orang yang kecil, terbuang, bahkan binasa. Tidak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir dan tidak akan mampu menyelamatkan keluarganya ketika Yusuf punya respon dalam prosesnya tidak memiliki iman. Iman menjembatani daripada Yusuf yang mengalami situasi saat itu dengan kepada keadaan yang akan datang yang masih gelap di depan bagi dirinya. Jadi jika iman itu menjadi lemah, sebaliknya tentu akan membuat keluar dari jalur rencana Tuhan. Allah selalu membuat rencana yang indah buat kita. Jika respon kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka akan keluar. Memang sulit buat kita. Karena kita banyak hal yang tidak kita ketahui. Tapi satu hal yang kita tahu, kita mungkin gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Karenanya dibilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kamu gak ngerti, aku ngerti. Jadi iman paling penting. Iman yang membuat Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa. Iman yang bisa membuat Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang membenci dia. Bahkan yang pernah menjebloskan ke sumur dalam. Yang menjualnya menjadi budak. Yang memperlakukan, memfitnah dan lain sebagainya. Cuma karena iman. Iman yang bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Tapi tanpa iman, kita nggak bisa melihat apa yang dilihat Tuhan. Kita cuma mampu melihat apa yang kita lihat. Padahal Tuhan melihat yang tidak kita lihat. Seorang supir truk atau bus, ada bagian yang dia tidak bisa lihat. Sekalipun dia di posisi yang tinggi, setir, dia lihat di depan. Tapi dia punya kelemahan blind spot ada di bagian belakang yang menutupinya dan bagian samping. Dan jika kita berada di situasi itu, di posisi itu membahayakan buat dia, membahayakan buat kita. Tapi kalau kita terkonek dalam iman sama Tuhan, yang tidak terlihat tadi akan bisa terlihat. Ketika saya pakai kaca film mobil dan belum boleh buka kaca mobil karena masih perlu 2 kali 24 jam baru boleh buka lagi. Di jalan masuk yang gelap buat saya gelap. Terkadang tergoda untuk saya pencet, biar deh, turun deh, batal deh nih, begitu. Daripada nanti saya nabrak, begitu. Tapi saya coba pakai perkiraan. Terbantu dengan monitor, kamera 360 derajat, dan saya coba pakai feeling untuk membelok menikung. Begitupun ketika parkir mundur. Kadang ada yang tidak bisa kita lihat dalam hidup. Tapi iman mampu mengantarkan kita untuk itu. Nah, karena itu bangunlah masa depanmu dengan tetap beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Yang terakhir. Yang diperlukan adalah apa? Attitude yang benar dan hikmat. Tadi ingat yang pertama apa tadi? Visi dan ambisi. Yang kedua apa tadi? Iman yang kokoh ya. Jadi saya harus punya tujuan hidup yang jelas. Sebuah ambisi dengan usaha. Cuma keinginan kalau tanpa usaha. Cuma mimpi. Ya. Saya punya kemauan, saya punya keinginan begini begitu. Tapi tanpa usaha konkret cuma mimpi.
maka perlu ada ambisi mewujudkannya. Dan di dalam kita mewujudkan ambisi beriman. Karena iman bisa mengontrol segalanya. Iman bisa menjembatani apa yang tak terhubung. Iman mampu melihat sisi-sisi blind spot, sisi-sisi buta yang tidak bisa kita lihat dengan kacamata Tuhan. Dan yang ketiga adalah sikap hati kita. Kemudian kita butuh hikmat Tuhan. Firman Allah berkata begini, Mazmur pasal 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Hidup ini bisa membuat kita konflik. Hidup ini bisa membuat kita tidak nyaman. Tetapi orang-orang yang mau membangun masa depan, dia mencari kedamaian. Dia mencari jalan-jalan yang simple, bukan jalan-jalan yang rumit. Dia mencari sesuatu yang sifatnya akan mendatangkan damai sejahtera. Kemudian dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bagaimana penting kita membuka hati terbuka. Tidak kekeh, tidak ngotot, tidak keras kepala. Tetapi hati yang lembut mau dibentuk, hati yang lembut mau diajar, hati yang lembut mau belajar. Hati yang lembut yang terus mau Tuhan bentuk aku. Amsal 19 ayat 20 tadi. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Ini gak berhikmat. Banyak sekali energi yang terbuang sia-sia. Banyak sekali yang kita kerjakan, semua tidak mencapai apa yang kita inginkan. Kita merasa, ini sudah saya kerjakan, ini sudah saya lakukan. Sikap kita salah. Kita gak punya hikmat yang cukup bijak untuk dapat mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, kata firman Tuhan, adalah hikmat. Itu sebabnya Salomo gak minta apa-apa. Dia gak butuh kekayaan. Dia gak butuh yang lain-lain. Dia cuma butuh Tuhan mampukan saya. Punya pengetahuan, punya sesuatu kemampuan di dalam menimbang perkara. Supaya saya tahu ketika saya berada di sini, saya harus bagaimana? Saya tetap stay tunggu, saya harus melangkah. Melangkah kemana? Jalan terus atau ke kiri atau ke kanan? Atau saya harus mundur dulu sedikit ngalah. Sikap ngalah belum tentu berarti kita bersalah. Sikap mengalah bukan berarti kita kalah. Orang-orang yang berani melakukan itu, dia pemenang sejati. Ada banyak hal yang bisa membuat kita emosi. Tetapi ketika ketegangan terjadi, berdiam diri adalah emas. Attitude adalah pondasi bangunan masa depan kita. Sebab itu milikilah sikap hati yang benar, yang berpengaruh positif terhadap sikap, perilaku, dan respon seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan yang akan berdampak terhadap masa depan. Yuk kita dibentuk. Attitude pilar kita ada 6. Do the best. Kedua apa tuh? Lakukan yang terbaik. Suka melayani. Tahu suka melayani? Orang yang mau melakukan pelayanan. Apa yang bisa aku kerjakan? Bukan orang yang nuntut. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang aku bisa ringankan? Kemarin saya sampaikan. Rasanya dengan segala keterbatasan pikiran kita. Banyak hal yang gak mungkin.
Gak mungkin. Tetapi orang tua Nick bilang apa? Nick Fujitsu itu, jangan pikir ada banyak hal yang sulit untuk bisa kamu kerjakan. Tetapi berpikirlah, bagaimana hal yang sulit itu bisa saya kerjakan. Itu sikap yang baik. Jadi respon seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan yang akan berdampak terhadap masa depan itu memang akan menentukan. Saudara-saudara bisa menentukan pilihan mau beribadah sama Tuhan atau tidak. Saudara-saudara mau datang sama Tuhan apa tidak. Saudara-saudara akan tetap setia di tempat ini atau tidak. Semua pilihan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi kembali bahwa pilihan kita akan menentukan ke depan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, hal yang sulit adalah ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Karena itu perlu hikmat yang terakhir. Karena hikmat memberikan inspirasi positif. Inspirasi solutif. Inspirasi yang bisa membuat solusinya bagaimana. Memampukan seseorang mengambil keputusan yang benar dan tepat. Sehingga kita tidak salah melangkah. Jangan ambil porsi Tuhan. Sekali lagi. Jangan pernah ambil porsi Tuhan. Lakukan bagian kita. Izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang seharusnya? Bahkan what must I do? Apa yang wajib harus kerjakan? Apa? Jangan cuma sekedar saya mau begini, saya mau begitu. Apa yang saya mau, yakin begini, saya begini. Jangan ambil porsi Tuhan. Porsi Tuhan yang dia yang paling tahu. Seringkali kita ribut untuk hal-hal yang tidak perlu untuk ribut. Bapak Ibu bangun masa depan. Perlu hikmat. Perlu sikap hati yang baik. Amin. Dengan demikian setiap kita siapapun akan memiliki seperti yang Tuhan inginkan. Satu masa depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Yang pertama kita renungkan apa? Satu, Tuhan mengajar kita untuk memiliki visi dan ambisi. Yang kedua adalah iman yang kokoh. Dan yang ketiga, attitude yang benar dan hikmat dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Kami naikkan padamu Tuhan. Engkau maha baik, selamanya baik bagi kami semua. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat rancangan indah.
tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih setia. Selalu Engkau Maha, Engkau Maha, kami tinggikan Engkau. Naikkan syukurmu pada Allah, yakin dan percaya padanya. Dia kerjakan semua yang terbaik bagimu, yang terbaik bagiku. Bapa yang Maha Mulia, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh, angkat suaramu, sampaikan isi hatimu padanya. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Yesus Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau. Kami muliakan selamanya. Haleluya. Dia dengar, Dia tahu, Dia peduli. Kami percaya akan kasih-Mu, kami yakin akan anugerah. Semua yang Kau lakukan selalu yang terbaik bagi kami. Dengarlah ya Bapa setiap kami. Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau Allah yang mengerti kerinduan kami. Semua terbuka di hadapan-Mu, dan semua kami serahkan ke dalam tangan. Indah, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Yes. Dulu ku tak tahu Tuhan, gelap ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, terima kasih ya Tuhan, Kau tolong padaku. Ini ku
sekali lagi indah rencana-Mu. Dalam iman percaya kita ucapkan melalui pujian ini. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Engkau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Engkau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Mampukan kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan yang baru Tuhan, agar ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk jemaat Tuhan.